400-an buruh berkendara sepeda motor dari Bogor berangkat menuju Jakarta Rabu pagi. Keberangkatan ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan dilepas polisi dan Disnaker di Kota Bogor. Mereka akan bergabung dengan aliansi pekerja lainnya di Patung Kuda, Jakarta. Konvoi buruh dikawal ketat aparat gabungan. Sejak pagi, buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia berkumpul di kawasan industri Kota Bukit Indah, Purwakarta, Jawa Barat. Para buruh ini akan bergabung dengan aksi massa ribuan buruh di Patung Kuda dan Senayan, Jakarta. Buruh menuntut penghapusan Omnibus Law, menolak upah murah dan sistem alih daya outsourcing. Oke, halo semuanya Inside Storyan, saya Anggi Pasaribu, Anda kembali menyaksikan Inside Story with Anggi. Tepat tanggal 1 Mei itu kita memperingati Hari Buruh. Dan bisa dilihat di sekeliling saya sekarang, tepatnya itu ada di GBK. Karena GBK ini jadi titik terakhir biasanya untuk para buruh berkumpul di Stadion Madia. Itu menampung kurang lebih sekian puluh ribu lah ya. Dimana nanti para buruh itu akan menyampaikan aspirasinya, apa yang menjadi keluhannya mereka, dan apa yang diharapkan dari negara. Sebetulnya itu ada 9 tuntutan sebenarnya, ada beberapa poin. Tapi mungkin yang akan saya highlight, ada beberapa itu pertama tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja. Terus upah minimum, kemudian perekrutan outsourcing dengan biaya murah. Kemudian juga karyawan kontrak yang nggak ada ujungnya gitu kan. Jadi kalau mengingat Indonesia itu terus mengalami inflasi setiap tahunnya, tapi upah buruh tidak mengalami kenaikan, otomatis daya beli para buruh juga rendah. Nah, ini yang akan kita dengarkan sama-sama nanti di GBK di dalam, dan bagaimana negara menyikapi para buruh ini dan bagaimana negara hadir untuk para buruh. Kita ikutin yuk. Di sini udah hampir semua buruh dari arah Patung Kuda itu long march ke sini, dan pengamanan dan juga keamanan bisa dilihat di sini juga udah disediakan dan sudah disiapkan sedemikian hingga. Aparat kepolisian sudah disebar di setiap titik yang ada di GBK, jadi nggak cuma di Stadion Madia ini, tapi dari pintu masuk tadi tempat saya dan tim masuk, terus di pintu keluar itu juga sudah ditempatkan beberapa anggota. Bisa dilihat juga di belakang, nih, itu dia. Para buruh sudah mulai memasuki Stadion Madia, membawa bendera, membawa semua atribut ya. Apa? Perempuan boleh tahu. Iya. Yuk kita lihat ke dalam yuk. Hidup buruh! Buruh bersatu. Love you. Buruh. SPK. Cerdas, pilihan, bertanggung jawab. Mas mau nanya dong, dari mana? Bogor. Oh, dari Bogor. Bener-bener dari Bogor. Sampai Jakarta kapan? Baru. Barusan. Berapa orang nih teman-teman? 900 orang. 900 orang. Dari mananya? Masih yang biasanya ada. PT Gujir. Apa? PT Gujir. Apa yang pengen disuarain, Mas? Ya pengen disuarain apa di hari? Namanya siapa, Mas? Sorry. Kakak. Kakak. Iya. Kamu? Kamu? Adek. 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 Oh,
dulu. Ada kelompok yang akan mewakili. Ketua kelompok. Mana ketua kelompok? Oh, katanya ada ketua kelompoknya. Apa dia, apa nih? Ketua kelompok Mana. Coba Mas, boleh ya ngobrol bentar ya? Siap, Mas. Yang disuarakan ini apa? Kami dari iNews Media Group, boleh kenalan namanya siapa, Mas? Namanya Topan. Topan. Iya. Mas Topan dari Bogor. Dari Bogor, tepatnya di PT Kujian Indonesia TBK. Oke. Apa yang ingin disuarakan di Hari Buruh ini, Mas? Ya seperti biasa kita mensuarakan sambut Omnibus Law dan tolak upah murah. SPKM Kujir. SPKM bertanggung jawab. SPKM Kujir. Cerdas bertanggung jawab. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Allahu Akbar. Semangat ya, Mas. Siap. Thank you semuanya. Terima kasih ya. Thank you ya, Mas. Alisnya sedikit agak naik. Iya, harus dinaikin biar agak marah gitu. Apa bisa aja. Jadi itu tadi teman-teman kalau misalnya dari perwakilan yang sudah hadir tadi memang upah murah, terus kemudian penghapusan karyawan kontrak itu masih jadi salah satu concern dari teman-teman buruh, dan juga Omnibus Law Undang-Undang Tenaga Kerja sampai saat ini memang masih diperhatikan oleh teman-teman buruh. Tapi seperti apa nantinya tanggapan dari pemerintah, tentunya kita akan mencari tahu sama-sama, oke? Mbaknya semua dari Purwakarta. Dari Purwakarta bersatu ketika pakai baju doang. Oh gitu. Datang khusus hari ini ke sini. Boleh dong aku ajak ngobrol, boleh ya? Nadia. Siapa yang bisa ajak ngobrol? Nadia. Bentar dong Mbak, waktunya sih bentar. Nadia jadi nggak apa-apa Nadia. Ya udah ngobrolnya kayak gini aja deh nih, ngobrolnya santai aja deh Mbak. Kan biasanya setiap tanggal 1 Mei itu kan Hari Buruh tuh udah biasa banget diperingatin kan. Aku cuma pengen tahu kalau dari teman-teman perempuan gitu disuarain apa sih? Kalau tadi kan yang laki-laki tuh rata-rata menolak upah murah, pencabutan undang-undang mereka Omnibus Law gitu. Kalau perempuan apa? Apakah cuti hamil? Harus ada kejelasan misalnya kayak gitu. Sebenarnya kurang lebih sama ya. Mbak namanya siapa Mbak? Nadia. Mbak Nadia. Aku boleh ya kayak gini ya Mbak ya? Barengan aja. Iya barengan nih, barengan. Kalau teman-teman perempuan gitu biasanya yang disuarakan gitu, yang ingin diperjuangkan tuh apa sih Mbak? Dari Ya, situ tuh. hak kita sebagai buruh ya sama rata gitu antara perempuan sama laki-laki. Oh, selama ini enggak ya? Ya pokoknya gitu aja. Perlindungannya. Ya kan. Apalagi perempuan kan ada bedanya, kayak ada melahirkan. Iya, ada benar. juga kayak gitu. Jadi lebih meringankan sih. Seperti kayak kepastian kali ya, ketika melahirkan kan katanya dikasih cuti tuh. Cuma 3 bulan. Dikasih cuti 3 bulan. Terus selama 3 bulan itu apakah betul-betul posisinya kalian aman gak nih di tempat kerja? Apakah nanti kan bisa digantiin juga sewaktu-waktu kan Iya. sebetulnya kan? Berarti yang diperjuangkan tuh cuti melahirkan, gitu-gitu ya Mbak. Terus kesetaraan dengan buruh laki-laki. Oke. Terus apa lagi Mbak? Untuk kita kan masih kontrak. Oh, Nah, udah kita berapa tahun? Udah mau 3 tahun. Biasanya kan kalau buruh kan 2 tahun bisa langsung naik Karyawan kontrak. tetap. Tapi sekarang nggak ada. Jadi sistemnya teh cuma 5 tahun kerja, habis itu dihabisin. Oh, tapi udah ditulis tuh bahwa itu akan kontrak 5 tahun. Habis itu selesai. Berarti nggak ada kepastian tempat bekerja bagi teman-teman perempuan ya. Oh, ya. Ya, tadi teman-teman yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa karyawan kontrak yang nggak jelas ujungnya sampai kapan, bahkan ada yang sampai 100 kali, ratusan kali diperpanjang kontrak-kontrak itu, sebetulnya memberikan efek keberatan. Jadi para buruh itu keberatan dengan kontrak yang terus diperpanjang tanpa ujung gitu ya, karena memberikan ketidakpastian masa depan bagi mereka yang berjuang. Kalau soal nominal ada perubahan nggak sih maksudnya Angka. dari kawan-kawan? Angka gajinya lah ya. Ya kalau upah sekarang kita lagi susah buat naiknya lagi. Biasanya kan per tahun ada naik. Kita nggak ada. Udah berapa tahun nggak naik? 2 ya? 2 tahun. Udah 2 tahun nggak naik. Semangat kita perjuangkan sama-sama nasib para buruh Mbak. Thank you ya Mbak ya. Kayak gitu, negara harus hadir. Kalau tadi kita kan udah lihat beberapa perwakilan buruh yang udah
Boleh nggak? Sini dong Pak. Selamat siang Pak. Saya Anggi Pasaribu dari iNews Media Group. Boleh kenalan dulu dengan Bapak Oh siapa? ya, Pak Ii Sutasman. Pak Ii Sutasman. Ini saya ngelihatnya menarik nih Pak, ada beberapa tempat polisinya bagi-bagi makanan. Boleh diceritain nggak Pak? Oh, Makanannya itu apa aja? Terus ada jadi syaratnya nggak sih? sesuai perintah pimpinan untuk menjalin komunikasi lebih dekat dengan Masyarakat, ya? rekan-rekan buruh, karena memang setiap saat buruh itu kan selalu ada apa? Selalu melaksanakan unjuk rasa, baik di mana? Di dalam stadion. Di Monas, di DPR. Jadi biar lebih komunikatif aja, biar bersahabat dengan mereka. Oh gitu. Tapi untuk teman-teman buruh yang mau ngambil makanan ini bebas, nggak ada syaratnya atau Nggak ada bebas. langsung bebas aja. Berarti ini ketersediaan makanan ini untuk berapa orang? Kami kemarin tadi menyediakan 500. 500 orang. Tapi kan akan lebih Pak. Apa? Akan lebih. Kalau habis Ya di satu sisi kan mereka pun kan bawa makanan. Nah kita hanya sebagai makanan tambahan aja. Oke. Kita siapkan Mas Reman kayak kesini deh. nasi goreng, Iya. nasi goreng 500, terus pop mie 100, gula kopi 300. Oh gitu. Dari jam berapa tadi nih Pak? Tadi kita mulai dari jam 9. 9 pagi. Ya, Sampai nanti malam? Enggak. ya sampai selesai, sampai habis saja. Sampai habis. Kalau habisnya sejam lagi berarti tutup dong, Ya. tutup toko. menarik. Oke, makasih ya Pak. Setiap tahun ada. Kita dapat peralatan baru, terus perintah pimpinan ya digunakan untuk rekan-rekan buruh biar sama-sama berbagi di sini. Bagus. Baik Pak, terima kasih, sangat humanis. Thank you Pak, selamat bertugas. Saya juga melihat Kapolri hadir di acara perayaan Hari Buruh kemarin. Langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk unit khusus bidang ketenagakerjaan disambut positif oleh Serikat Buruh. Dari hasil pemantauan yang kita ikuti, hari ini ada kurang lebih 71 titik yang diikuti oleh kurang lebih 121 elemen dan puluhan ribu buruh yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan salah satunya hari ini rekan-rekan buruh yang ada di Jakarta melaksanakan kegiatan di Istora Senayan. Walaupun sebelumnya tentunya melaksanakan kegiatan dalam rangka memperjuangkan hak buruh, kesejahteraan buruh, perlindungan, dan tentunya hal-hal lain. Saya berterima kasih bahwa dari rangkaian kegiatan teman-teman Serikat Buruh yang kita ikuti dari tadi pagi sampai dengan hari ini, semuanya berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tertib, dan setelah ini dari lapangan akan berpindah masuk ke Istora untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di Hari Buruh Internasional. Itu membuat unskilled workers yang sekarang terjadi di Morowali, Konawe, dan beberapa tempat penambangan nikel lain, itu unskilled workers atau buruh kasar Cina banyak bekerja. Itu kan merebut pekerjaan orang lokal.
Pak, Mas Said minta waktunya sebentar. Mas Said, apa kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Iya. Kayaknya kalau hari buruh itu Bang Said selalu dicari-cari sama orang. Gimana Bang Said perkembangannya sejauh ini? Kan ini banyak ya tuntutan Iya. para buruh sebetulnya Iya, kan hampir betul. sama seperti tahun ke tahun. Betul. Apa aja sih yang udah dipenuhi oleh pemerintah dan apa yang masih butuh perhatian lebih? Ya, sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh buruh dalam 5 tahun terakhir ini tidak ada yang berubah ya. Iya. Mereka menginginkan pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Iya. karena Omnibus Law ini mendowngrade, Iya. ya, mengurangi hak-hak buruh Iya. seperti hak upah yang menjadi murah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa Iya. periode, buruh perempuan yang mengambil cuti haid, cuti hamil tidak ada jaminan Iya. upah, Betul. pesangon murah, PHK dipermudah dan sebagainya. Oleh karena itu dalam 5 tahun terakhir ini isu Omnibus Law untuk dihapus menjadi isu yang paling utama, makin kuat, dan May Day kali ini juga disuarakan dan mereka menamakan gerakannya adalah Kostum, hapus outsourcing, tolak upah murah. Iya, karena tadi pun dari beberapa buruh yang kita temuin itu masih menjadi concern yang artinya Iya. selama 5 tahun terakhir ini belum ada perubahan. Betul, sama sekali. Iya kan? Sama sekali. Sejauh ini komunikasi dengan pemerintah atau dengan anggota DPR atau dengan kementerian terkait itu gimana Bang? Kalau dengan DPR kita agak hopeless lah ya, kehilangan harapan. Karena kan undang-undang Omnibus Law ini mereka juga yang ikut mengesahkan. Seharusnya mereka menjadi barrier atau benteng, guard lah ya, the last guard terhadap kepentingan para buruh dan orang-orang kecil. Tapi ternyata diloskan. Itulah kenapa buruh mendirikan partai buruh, salah satu argumentasinya itu. Yang kedua, dari sisi pemerintah memang belum ada keseimbangan. Kita setuju produktivitas ditingkatkan, kita setuju investasi masuk, kita setuju ada ramah investasi, kita setuju mengejar economic growth ya, growth pertumbuhan ekonomi. Tapi secara bersamaan yang kita minta adalah keseimbangan. Ketika ekonomi tumbuh 5% misal rata-rata ya, atau inflasi berkisar 2 sampai 4%, harusnya kan upah di atas itu. Sebagaimana PNS TNI Polri naik 8% kan dari inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Tapi buruh yang mempunyai daya beli yang kuat hanya naik 1,58% di bawah inflasi 2,8%. Yang artinya daya beli mereka juga akan semakin melemah. Melemah dan artinya nombok 1% tiap bulan, nggak naik gitu loh, kira-kira begitu. Dan itu akan ada targetnya nggak kalau dari teman-teman buruh bahwa ada 1-2 poin yang harus bisa dipenuhi tahun ini? Karena tadi inflasi itu kan setiap tahun akan terus Betul. naik gitu loh. Betul. Yang pertama kami mengharapkan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dengan KSPI dan KSPSI AGN, sehingga kita harapkan klaster ketenagakerjaan antara lain outsourcing dihapuskan, kembali kepada sistem pembatasan outsourcing 5 jenis pekerjaan, kemudian upah berdasarkan survei kebutuhan hidup layak, ya KHL, bukan istilah sekarang batas bawah batas atas, yang kemudian terjadilah nilai kenaikan upah minimum di bawah inflasi itu, ya. Kemudian kita harapkan karyawan kontrak juga ada periodenya, jangan terus dikontrak seumur hidup, ratusan kali nggak ada ujungnya, ya kan. Kemudian juga buruh-buruh perempuan ada jaminan kepastian dibayar upah ketika dia mengambil cuti haid dan cuti melahirkan, dan yang paling penting TKA ya, tenaga kerja asing. Ini kalau dia selalu tidak dikontrol ya, tidak melalui kitas dan imtak izinnya itu oleh Menteri Tenaga Kerja secara tertulis dikeluarkan, itu membuat unskilled workers yang sekarang terjadi di Morowali, Konawe dan beberapa tempat penambangan nikel lain, itu unskilled workers atau buruh kasar Cina banyak bekerja. Itu kan merebut pekerjaan orang lokal. Sementara negara harus hadir untuk memberikan pekerjaan, lapangan pekerja untuk orang Indonesia, bukan hanya orang asing. Bukan hanya orang asing, bukan hanya orang kaya. Fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Betul sekali. Nanti kita tanyakan itu ke perwakilan pemerintah. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Selamat siang. Sampai jumpa. Sehat ya, Bang, ya. Terima kasih. Karena kita udah keliling, kita udah tadi tuh udah dari depan, kita udah ngelihat dapur umum, kita udah lihat beberapa posko yang lain. I was thinking untuk kita langsung masuk ke stadion utamanya. Yuk.
Stadion Madia sekarang, bahwa di sini yang nantinya akan menjadi puncak acara untuk Hari Buruh 2024. Bisa dilihat di sekitar ini udah dipenuhi oleh teman-teman buruh, cuma memang masih belum lengkap ya, karena masih ada sebagian juga yang ada di luar. Terus Mas Said Iqbal, Andi Gani juga masih di luar. Nantinya semua akan dikumpulkan di sini dan kita akan sama-sama mengikuti jalan ya May Day 2024 kali ini. Ini kenapa Pak? Bapak namanya siapa Pak? Luki Sanger. Luki? Luki Sanger. Oke, panggilannya Pak Luki ya? Ya, Luki. Pak Luki tadi aku lihat dari depan juga udah dengan kostumnya gitu. Iya. Kenapa Pak? Ya. Kenapa? Memang keharusan atau? Iya, dimintakan oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal, semua pimpinan Exco Partai Buruh se-Indonesia, yang kebetulan kita sebelum kegiatan hari ini, kita punya Rakornas. Ada Rakornas Partai Buruh yang dilaksanakan di Bogor. Baru selesai kemarin dan hari ini dalam puncak May Day ya kita bersama-sama dengan kawan-kawan serikat buruh, serikat pekerja yang ada di Pakainya kostum Jakarta ini, dan kita dimintakan untuk memakai baju daerah. tapi Ini ada- Kalimantan Barat. Tapi ada maknanya nggak? Bagaimana? Ada maknanya nggak? Itu memperkenalkan pakaian daerah itu Ya. wilayah Indonesia yang Lebih. 38 provinsi itu kan. Ya. Budaya nasional kan? Oh, berarti lebih untuk hanya untuk membumikan ya Iya. pakaian daerahnya. Kalau dari Kalimantan Barat kan budaya Melayunya. Iya. Kirain karena mewakili daerahnya gitu kan, supaya buru-buru di daerah Kalimantan bisa gitu, dari daerah Memang, mana tuh memang. tetap. Oh gitu juga, itu juga ada situ ya. Saya kebetulan Oke, Ketua oke. Partai Buruh Provinsi Kalimantan Barat, Oh. sekaligus mewakili teman-teman Partai Buruh yang ada di Kalimantan Barat. Kalau teman-teman Partai Buruh Kalimantan Barat gitu, Iya. apa sih yang disuarain? Yang disuarain, Ya Pak, mungkin akan hampir mirip gitu yang lain, tapi apa yang paling digaungkan? yang pertama itu masalah tenaga kerja ya, karena kita misalnya sekarang itu jelas tuntutan kita itu tolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law kan. Itu yang utama, karena itu memang untuk menjaga nasib ataupun kemaslahatan terutama para buruh. Karena kalau buruh itu tidak tidak dilayani dengan baik, kasihan dong mereka. Walaupun di tempat saya 185 buruh pekerja formal kan, tapi mereka mewakili ada istri, ada anak, ada keluarga Sama lain. juga berarti Iya. yang dialami di daerah Bapak itu juga hampir sama ya? Lagian juga masih banyak masalah-masalah agraria. Iya. Masalah ke tanah itu masih land reform itu masih banyak yang bermasalah. Nah, itu yang kita suarakan supaya tanah-tanah yang milik daripada masyarakat harus dikembalikan. Jangan cuma janji-janji saja. Gitu. Ya. Berarti sebenarnya pada intinya semua yang disuarakan sama ya, bagaimana para buruh ini dilindungi oleh negara sebetulnya, hak-haknya. Bapak ada yang mau disampaikan? Ya, kalau Bapak tadi itu dari Kalimantan Barat, saya Sulawesi Utara. Di samping saya Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sulawesi Utara, saya juga Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Ya, Berarti kalau dari Bapak sendiri, yang sebetulnya ingin disampaikan, karena ini kan sebenarnya terjadi setiap tahun. iya. Ya, yang diharapkan kami selaku partai dan serikat buruh, serikat pekerja, agar pemerintah ya bisa melihat ya, karena buruh adalah bagian integral dari bangsa ini yang perekonomian negara juga ditentukan oleh buruh dan pekerja. Ya, betul. Sehingga jangan diabaikan, tolong hak pekerja itu harus dihargai. Jadi upah jangan upah murah, ya harus upah layak, supaya betul-betul pekerja dan buruh yang ada di Indonesia ini betul-betul bisa merasakan kesejahteraan daripada pemerintahan yang ada. Ya syukur puji Tuhan ada presiden yang baru, Pak Prabowo Subianto. Ya mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru ini Ada ya bisa keberpihakan merubah, ya. ya bisa Nasib merubah nasib daripada pekerjaan buruh yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Khususnya Sulawesi. Ya. Siap, terima kasih Bapak. Thank you. Itu tadi teman-teman, kalau kita dengar sebenarnya hampir sama sih semuanya ya. Suara-suara yang disampaikan oleh para buruh ini adalah bagaimana mereka mendapatkan upah yang layak. Sebetulnya begitu. Bagaimana mereka sebagai salah satu pihak yang juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara ini bisa dihargai, bisa dianggap kurang lebih seperti itu. Tapi kan memang nggak semuanya apa yang
inginkan, apa yang jadi tuntutan para buruh itu bisa dipenuhi dengan cepat dan juga dipenuhi sekali semua. Pasti ada tahapan-tahapannya. Sekarang kita berharap aja bagaimana ada komunikasi dan juga kerjasama baik itu antara pemerintah, pengusaha, dan juga para buruh bisa sama-sama berjalan beriringan supaya kesejahteraan buruh bisa tercapai, keberlangsungan usaha para pelaku usaha juga bisa tercapai, dan bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara juga bisa tercapai. Balik lagi, supaya Indonesia unggul, Indonesia maju bisa tercapai. Persoalannya hari ini jangankan di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, yang wilayah Jabotabek pun sering terjadi masalah gitu ya, terjadi pelanggaran-pelanggaran. Sejumlah tuntutan para buruh bukan kali pertama disampaikan kepada pemerintah. Penghapusan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, upah murah, outsourcing, dan karyawan kontrak yang gak jelas juntrungannya, semua sudah disuarakan, diteriakkan malah. Tapi apa respon pemerintah? Keberpihakan negara apakah masih ada bagi para buruh? Dan pelaku usaha sendiri, bagaimana menyikapi kondisi ini? Masih membahas tentang Hari Buruh, masih bersama dengan para narasumber yang masih bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Tadi saya terakhir kepada Ibu Indah, ya Ibu, boleh tanggapannya Ibu, bagaimana bentuk pengawasannya Ibu terhadap perusahaan-perusahaan atau pelaku swasta? Seperti tadi saya bilang, jumlah pengawas tenaga kerja di negara kita ini jumlahnya kurang lebih hanya sekitar 1.500 orang tenaga pengawas ya. Dan tidak semua itu berada di bawah otoritas Kemnaker. Sebagian besar sejak otonomi daerah, tenaga pengawas itu berada di bawah wewenang pemerintahan daerah. Sementara jumlah perusahaan yang ada di Indonesia melalui aplikasi wajib lapor saja ada 1,5 juta. Itu yang wajib lapor ya, ada yang nggak lapor. Jadi bayangkan 1.500 orang dibanding dengan 1,5 juta perusahaan. Mengawasi segitu berarti kan tidak sebanding ya. Lalu solusinya seperti apa? Sebenarnya kan sanksi untuk perusahaan yang tidak comply terhadap penerapan upah minimum itu sudah ada jelas aturannya sejak Undang-Undang 13, bahkan diulang lagi di PP 36 turunannya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sanksinya dari mulai administratif paling rendah teguran sampai bisa pidana. Lalu pengawasannya bagaimana kalau tenaga pengawas nggak bisa lapor gitu? Serikat-serikat pekerja PUK yang ada di perusahaan-perusahaan juga harus aktif melaporkan jika perusahaannya tidak patuh gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga kita memang sedang membangun sistem monitoring pengawas dengan menggunakan teknologi, artinya dengan menggunakan digital supaya nanti kita bisa menutupi kesenjangan kekurangan orang atau tenaga pengawas dengan menggunakan teknologi. Ya memang partisipasi dari seluruh pihak, tidak hanya dari pemerintah, dari pusat maupun daerah, ini harus terus ditingkatkan. Di sinilah juga peran teman-teman serikat pekerja untuk secara aktif melaporkan. Tidak hanya praktek yang terjadi di anggotanya, di perusahaan menjadi anggota serikat pekerja itu, tapi kalau ada anggota atau perusahaan lain yang memang bukan anggota serikat pekerja, silakan dilaporkan. Selama ada buktinya, maka kita bisa proses sekali lagi, dari yang paling rendah administratif sampai ke pidana. Baik, Ibu Nining, ada tanggapan Bu Nining? Ya, kami melihatnya pertama memang dalam situasi ketenaga kerjaan hari ini adalah semakin memprihatinkan gitu ya, di mana dampak dari sebuah praktek-praktek kerja istilahnya yang kemudian membuat kaum buruh semakin tidak berdaya itu semakin terjadi, dan itu kondisi objektif yang ada ya gitu. Nah, kami memang kenapa sebuah desakan regulasi ini menjadi serius untuk diperhatikan gitu ya untuk semua para pihak, tentu tidak mungkin hal yang berdampak positif kami kemudian untuk memberikan penolakan gitu ya. Ini berangkat dari sebuah realita dan kemudian berbagai praktek-praktek yang kita dapatkan yang dihadapi baik yang terjadi di anggota serikat buruh maupun di non serikat buruh. Nah, kalau dikatakan tadi bahwa serikat buruh itu adalah menjadi bagian kepanjangan dari pemerintah gitu ya, bagaimana untuk mengurangi praktek-praktek perilaku nakal gitu ya, sebenarnya kita
Contoh kita sudah melakukan pelaporan terhadap pihak perusahaan di wilayah perkebunan gitu ya di Sumatera gitu, terjadi di Riau gitu ya. Kita sudah melakukan pelaporan baik di Dinas Tenaga Kerja bahkan sampai kementerian. Sampai hari ini dia belum punya kejelasan tentang persoalan bagaimana tindakan konkret yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah. Artinya ini tidak hanya satu contoh perusahaan, tapi kami banyak berhadapan dengan berbagai macam, baik itu di daerah-daerah, apalagi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, yang sangat jauh akses dari pusat pemerintahan, yang seharusnya tadi kalau Bu Indah bilang bahwa mereka itu adalah menjadi orang yang berperan, bertanggung jawab juga serikat buruh untuk melakukan bagaimana tidak terjadi ketimpangan, itu dilakukan oleh serikat buruh. Jadi bukan sekedar memberikan laporan ya Ibu Ining? Ya, tidak hanya sekedar memberikan laporan, tapi bagaimana tindakan nyata, cepat, dan efektivitas terhadap para pengusaha nakal ini menjadi penting, sehingga memberikan efek jerah tidak terjadi meluas di mana-mana. Persoalannya hari ini, jangankan di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, yang wilayah Jabotabek pun sering terjadi masalah gitu ya, terjadi pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana tindakan yang menjadi penting, sehingga kami kenapa sebenarnya mari gitu ya, kalau kita bicara upah layak nasional gitu ya, gitu layak ini masuk ya, kita masih bisa diskusikan gitu ya, itu apa standarisasi, karena sampai hari ini belum ada konsepsi dari pemerintah upah layak itu seperti apa gitu ya, gitu. Serikat buruh ketika untuk didudukan bersama sebuah regulasi kebijakan, ketika itu ada keseimbangan, saya meyakini tidak mungkin akan ada terjadi gejolak, aksi-aksi di berbagai macam kota dan daerah gitu loh. Nah ini ya harus diakui dengan lemahnya penegakan hukum gitu ya, terus kemudian banyaknya pengusaha nakal, terus kemudian juga masih lemahnya persoalan regulasi atau kebijakan, karena beberapa kebijakan yang kemudian akhirnya berdampak tidak hanya persoalan perampasan terhadap persoalan nilai-nilai hak-hak para pekerja, tapi terjadinya peningkatan persoalan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja gitu. Itu terjadi dampak dari sebuah buruh magang, buruh kontrak, kalidaya, outsourcing ini, mereka menjadi buruh rentan, semakin rentan. Nah kita kenapa kemudian serikat buruh untuk memberikan masukan, solusi, kritikan terhadap pemerintah, mari kita lihat kondisi objektifnya. Kami juga akan terbuka untuk memberikan masukan, tapi tidak hanya sekedar cukup masukan gitu, tidak hanya sekedar duduk bersama, tapi praktek bagaimana mekanisme standarisasi melahirkan sebuah regulasi kebijakan itu betul-betul dijalankan gitu. Jangan hanya misalkan lahirnya sebuah regulasi atau kebijakan di penghujung, kemudian serikat buruh diminta pandangan, pendapat, dan akhirnya contoh seperti Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kenapa berpolemik sampai hari ini, memang sejak dari awal ada terjadi kekeliruan kan gitu. Nah kami berharap agar pemerintah, para pengusaha juga terbuka gitu ya. Kita tahu gitu tidak banyak juga pengusaha yang mau duduk bersama terbuka terhadap buruhnya. Problem-problem mendasarnya apa. Jangan kemudian dikambing hitamkan karena persoalan buruh dianggap produktivitasnya rendah. Apakah betul terjadi seperti itu? Saya sebagai orang mantan buruh berkali-kali bekerja di industri dan kemudian saya setiap hari berinteraksi dengan buruh, mereka tidak ada satupun yang datang hanya untuk berkaca atau bermain HP. Mereka selalu untuk bagaimana mengejar target, produktivitas, bahkan mereka tidak dapat target pun mereka dihukum gitu ya, bertambah jam kerja, itu realita dan itu banyak terjadi. Dan saya tidak. Nah, makanya itu nyata gitu. Baik, sebetulnya memang kalau didengarkan bersama-sama memang permasalahan memang cukup pelik. Kalau dari pelaku usaha sendiri tadi yang disampaikan Bu Nining adalah sebenarnya ini bukan hanya semata-mata berupa laporan, tapi seringkali untuk berkomunikasi, untuk duduk bersama juga sulit untuk bisa ditempuh. Kalau dari Pak Sarman sendiri bagaimana Pak tanggapannya Pak? Ya kalau kami sih melihat mungkin ada 1-2 di sektor tertentu ya. Tapi kalau kami dari Kadin melihat secara umum bahwa mengenai aturan-aturan ketenagakerjaan, mengenai pengupahan, saya rasa itu sudah berjalan sesuai dengan
Suaranya putus-putus Pak Sarman. Ya. Pak Sarman, suaranya putus-putus. Hal ini. Kalau kita lihat ya Mbak Yami, kesejahteraan apa juga ya. Halo. Ya. Ya. Halo. Silakan dilanjutkan Pak Sarman, tadi sempat terputus. Ya. Baik, Pak Sarman, sore masih terputus. Saya ke Ibu Indah terlebih dahulu. Ibu Indah, ada tanggapan dari apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nining? Ya, udah, ya. Pak Sarman? Iya. Ya, Pak Sarman, kita tahan dulu Pak Sarman. Suaranya masih putus-putus, biar Ibu Indah dulu. Silakan Ibu. Banyak persoalan-persoalan tadi itu, silakan. Iya. Baik, terima kasih Mbak Ning. Iya, betul, kami akui memang masih ada beberapa penyimpangan, tapi juga yang banyak yang sudah menerapkan dengan baik juga perlu kita apresiasi. Untuk kasus seperti penyimpangan-penyimpangan di sektor kebun atau kelapa sawit itu juga memang menjadi perhatian kami. Memang challenge-nya begini Mbak, yang beberapa sektor tadi yang sering terjadi penyimpangan, baik pelecehan seksual, kekerasan seksual, upah murah dan sebagainya, seperti Mbak Ning sampaikan, itu kan banyaknya terjadi di daerah-daerah, dan mereka itu katakanlah SP lapor ke Dinas Tenaga Kerja gitu ya. Artinya mereka kan bukan langsung ke kami, ke Kemnaker gitu. Jadi secara otoritas kami Kemnaker juga tidak bisa langsung secara cepat merespon tanggapan dari Mbak Ning atau SP lain ya kalau untuk kasus seperti itu. Karena kami juga hormat pada wewenang dan otoritas dari pemerintahan daerah. Tapi namun demikian, Mbak Ning Elitos ini salah satu mitra kami yang sangat aktif dan kami respon. Mbak Ning, izin kami juga sharing di sini untuk kesejahteraan pekerja. Mulai besok kita akan mulai untuk pelayanan KB gratis dan pencegahan stunting sejak ibu hamil, sejak pekerja hamil. Dan ini sudah kami mulai, akan kami mulai besok dalam rangka May Day ini di beberapa titik, termasuk nanti tanggal 15 Mei, launching secara nasional pelayanan KB secara gratis dan juga kesehatan bagi para pekerja wanita, di-launching oleh Bu Menaker dan Kepala BKKBN dari Kudus ke seluruh wilayah Indonesia. Ini juga merespon concern Mbak Ning. Waktu itu saya ingat Mbak Ning pernah merespon isu ini kepada saya ya, kesehatan pekerja perempuan ketika hamil. Itu juga akan kita lakukan juga untuk pelecehan kekerasan seksual juga kami terus masifkan. Dan memang betul challenge-nya di beberapa sektor seperti tadi yang disebut Mbak Ning itu masih PR buat kita, pemerintah dan juga mitra-mitra dari pengusaha akan terus kita upayakan. Dan di atas semua itu adalah memang support dan aksi yang cepat dari teman-teman kami di dinas-dinas tenaga kerja untuk segera merespons laporan, baik laporan dari pekerja itu sendiri maupun laporan dari serikat pekerja, serikat buruh. Demikian Mbak. Ya, baik. Pak Sarman masih bersama kami? Ya, masih. Ya, silakan Pak Sarman. Tadi sempat terputus. Jelas. Sudah lebih jelas sekarang, silakan Pak Sarman. Ya, baik. Terima kasih. Jadi mungkin apa yang sampaikan Mbak Ning tadi itu mungkin juga ada di sektor-sektor tertentu ya, sebagaimana sampaikan oleh Bu Indah tadi ya. Dan itu saya rasa memang tugas kita bersama mengawasi terutama dari Kementerian Tenaga Kerja. Tapi kalau dari sisi kesejahteraan misalnya kita lihat bahwa bukan hanya tanggung jawab pemerintah juga dalam hal ini, karena kita lihat misalnya pemerintah juga turut serta ambil bagian juga memberikan kesejahteraan kepada pekerja-pekerja. Contoh misalnya di DKI Jakarta. Di Jakarta itu walaupun UMP-nya sudah mencapai 5 juta dalam hal ini, jangan salah pemerintah DKI Jakarta juga memberikan yang namanya kartu pekerja kepada para buruh-buruh kita di Jakarta. Mereka mendapat keringanan mengenai transportasi, mengenai pangan, mengenai grocery, bahkan pendidikan untuk anak, itu mereka dapatkan juga gitu dalam hal ini. Jadi sehingga memang bahwa kita lihat bahwa komitmen pengusaha juga berjalan, dan di sisi lain komitmen pemerintah juga sebenarnya berjalan. Saya nggak tahu kalau di provinsi lain ya, tapi di depan mata kita lihat di Jakarta misalnya bahwa kesejahteraan buruh itu juga mendapat perhatian daripada pemerintah daerah dalam hal ini, dan anggarannya juga cukup besar. Nah, tentu yang kita harapkan adalah dari pengusaha. Kami sangat berharap ke depan bagaimana dalam setiap perayaan Hari Buruh ini, ayo kita bersama-sama mengevaluasi bagaimana ke depan kita bisa meningkatkan sumber daya manusia para pekerja kita dalam berbagai aspek dalam hal ini. Ya, sehingga kita berharap bahwa pekerja-pekerja kita ke depan ini memiliki suatu
skill dan juga produktivitas yang lebih baik. Itu pertama. Yang kedua tentu dengan teknologi yang ada saat ini. Bagaimanapun kita harus dorong para pekerja-pekerja kita ini harus adaptasi dengan perkembangan teknologi. Karena bagaimanapun kita lihat sudah ada sektor-sektor tertentu yang tadinya memang dikerjakan oleh manusia, itu diambil alih oleh mesin. Nah ini kan harus juga menjadi tantangan kita bersama. Ya, karena bagaimanapun tenaga kerja kita ke depan ini bukan semakin sedikit, semakin banyak karena lulusan SMK, lulusan perguruan tinggi kita setiap tahun ini cukup tinggi dalam hal ini. Kalau tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan, maka itu akan menjadi tantangan kita, angka pengangguran semakin naik dalam hal ini. Nah, ini menjadi tugas kita dan kami dari pengusaha sangat berharap agar dalam setiap hari buruh ini menjadi suatu evaluasi bagi kita bersama. Gitu. Betul, baik. Terima kasih sekali untuk semuanya. Ini pernyataan-pernyataan yang sangat bijak. Saya akan simpulkan bahwa sebetulnya penyimpangan memang mungkin saja tidak hanya terjadi di daerah. Bisa jadi ada di kota-kota besar yang dekat dengan kantor pemerintahan. Hanya saja mungkin banyak dari mereka yang tidak berani bersuara karena beranggapan bahwa kami hanyalah buruh, belum tentu kami bisa didengarkan karena head to head-nya dengan pelaku usaha. Tapi di satu sisi dari pemerintah sendiri memang sudah berusaha juga dan masih akan terus memproses dan tidak tinggal diam. Ada keberpihakan pemerintah terhadap buruh Indonesia. Hanya butuh waktu, tinggal kita tunggu saja bagaimana keseriusan komitmennya untuk merealisasikan kesejahteraan para buruh dan tenaga kerja di Indonesia. Dan kemudian tadi yang terakhir adalah bagaimana upgrade skills. Itu juga sangat penting bagi para pelaku usaha, itu menjadi concern karena bagaimanapun juga tenaga kerja Indonesia yang memiliki daya saing itu bisa memberikan keberlangsungan hidup baik pada para buruh maupun keberlangsungan usaha. Terima kasih sekali untuk para narasumber.